Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sang PRW untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Pada kesempatan yang lalu, episode sebelumnya kita sudah selesai membahas surat Al-Baqarah sampai ayat 256. Insya Allah pada perjumpaan kali ini akan kita lanjutkan membahas surat Al-Baqarah ayat 257 sampai 259. Untuk Anda yang sudah senantiasa setia bergabung dengan channel ini maupun Anda yang baru bergabung, terima kasih dan semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi kita semua, dan tentu Allah akan mendatangkan hidayah bagi kita. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini kita akan bahas surat Baqarah ayat 257 sampai 259 dengan tema siapakah Tauhid itu, ya. Seperti biasa kita akan membaca, kemudian kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan kajian maknanya, ya. Anda bisa membaca atau mengikuti, ya, bacaan, atau bisa mendengarkan saja dari ayat yang akan kita bahas, ya. Tema kali ini surat Al-Baqarah ayat 257 sampai 259. Siapakah Tauhid itu? Mari kita ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulka iz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha famatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila izami kaifanun shizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, mari kita lanjut dengan pembahasan bahasanya, ya, kajian bahasanya. Yang pertama ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ini dalam kalimat atau jumlah ismiyah dia menjadi mubtada, ya. Kemudian waliyun itu adalah khobarnya. Nah, waliyun disambungkan dengan waliyul ladzina amanu. Jadi dia menjadi mudhof, ya. Jadi idhofah. Nah, ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Nah, alladzina amanu ini kalau tadi waliyun itu isim, kemudian alladzina amanu juga isim, tapi alladzina itu ini isim mausul. Maka dia diikuti oleh jumlah silah yaitu amanu. Jumlah silah ini sudah terdiri dari fiil dan fa'il, ya. Fiilnya amanu, fa'ilnya kum. Berikutnya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum, yukhriju ini fi'il mudhari dhamir huwa, huwanya kembali kepada Allah. Kemudian humnya maf'ul, ya. Kemudian minaz zulumati, min huruf jar, az-zulumatinya majrur. Ini jar dan majrur itu muta'alliq kepada yukhrijuhum.
Kemudian ilan nur juga sama, jar dan majrur juga mutalik kepada yukhrijuhum. Berikutnya walladzina kafaru auliya'uhumut taghutu ya. Nah, ini alladzina ini isim mausul, kemudian kafarunya adalah jumlah sila ya. Jadi kafaru ini jumlah sila ini ada fiil dan fa'il ya. Fiilnya kafaro, fa'ilnya hum ya. Nah, alladzina kafaru isim mausul dan jumlah sila ini menjadi mubtada. Khabarnya adalah auliya'uhumut taghut gitu ya. Nah, sekarang aulia humut taghut ini adalah idofah. Auliaun dan hum ya. Jadi ini jadi idofah. Nah, ini ya, menjadi aulia hum itu menjadi mubtada dan taghutnya menjadi khabarnya. Kemudian yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ini sama ya tadi yukhrijunahum, yukhrijuna itu fiil mudhore, domirnya hum, hukumnya kembali kepada yang tadi yang taghut itu, kemudian humnya ini maf'ulnya minan nuri dan ila zulmat, jar dan majrur ini muta'alliq kepada yukhrijunahum. Berikutnya ulaika ashabun nar. Ulaika ini isim isyarah ya, kata tunjuk. Nah, ini menunjuk kepada tadi ya yang alazina kafaru ya. Kemudian ini menjadi mubtada, khobarnya adalah ashabun nar ya. Nah, ashabun nar ini bentuknya adalah idofah. Kemudian hum fiha khalidun, humnya itu mubtada ya, dalam bentuk jumlah ismiyah, kemudian fiha khalidunnya khobar ya. Berikutnya ayat 58, alam taro ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih. Alam ini isim istifham ya, untuk bertanya ya. Kemudian taro ini fi'il mudhore, domir anta. Kemudian maf'ulnya ya ilalladzi ya, atau dia muta'alliq ya ilalladzi. Ini ila huruf jar, alladzi majrur. Nah, sekarang alladzi ini bentuknya adalah isim isim mausul. Maka dia diikuti oleh jumlah sila untuk menerangkan. Jadi alladzi haja Ibrahima fi rabbih. Nah, jumlah silahnya itu adalah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi haja itu fi'ilnya, domirnya huwa, kemudian huwanya haja domirnya huwa, kemudian Ibrahima ini maf'ulnya ya. Jadi fa'ilnya huwa, fi'ilnya haja, maf'ulnya Ibrahima. Kemudian fi rabbihi itu jar dan majrur, ini muta'alliq ya kepada haja. Berikutnya an atahullahul mulka ya. An ini huruf sambung ya. Atahu ya, ata ini fiil, kemudian hu-nya menjadi maf'ul, kemudian Allahu ini fa'ilnya ya. Jadi atahullahu, Allah menjadi fa'ilnya, kemudian al-mulka juga menjadi maf'ul ya, maf'ul yang kedua ya. Kemudian izqala Ibrahimu. Nah, kalau ini Ibrahimu barisnya doma, statusnya marfu, maka dia menjadi fa'il di sini ya. Jadi ketika qala, siapa yang qala? Yang qala adalah Ibrahimu ya. Is itu ini huruf ya. Kemudian isi dari kolaknya si Ibrahim itu adalah Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit gitu ya. Jadi kalimat ini menjadi maf'ul dari kolak ya. Nah, kalimat maf'ulnya berbentuk kalimatnya adalah kalimat ismiyah ya, atau jumlah ismiyah. Nah, ini Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Robbia, robun dan ya itu idofah ya. Kemudian alladzi ini menjadi khobarnya ya. Jadi robbia itu mubtadanya, alladzi menjadi khobarnya. Nah, alladzi karena dia isim mausul, dia terikat oleh jumlah sila yaitu yuhyi wa yumitu ya. Yuhyi wa yumitu ini dua-duanya fiil mudhore ya, domir di sini kalau yuhyi ini domir huwa ya. Berikutnya qala. Di sini kan qolanya tidak ada fa'ilnya ya. Berarti di sini fa'ilnya adalah huwa. Huwanya di sini adalah lawan bicara dari si Ibrahim tadi ya. Yang haja tadi ya. Nah, jadi qala huwa ini fi'il madi, ini huwanya fa'ilnya. Kemudian maf'ulnya adalah ana, uki, wa umid. Nah, ini
Jadi maf'ulnya berbentuk jumlah ismiyah, mubtadanya ana, kemudian khobarnya adalah uhyi wa umid. Khobarnya berbentuk fi'il mudhari ya, atau jumlah fi'liyah ya. Ini uhyi dan umid ya. Uhyi wa umidu ya. Ini dua-duanya fi'il mudhari dhamir ana. Berikutnya qala Ibrahimu. Nah, ini berarti Ibrahimu lagi ya. Berarti kalau ini disebutkan Ibrahimu berarti fa'ilnya adalah Ibrahim, fi'ilnya qala. Nah, maf'ulnya adalah fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Nah, ini maf'ulnya dalam bentuk kalimat ya, bentuk jumlah ismiyah ya. Innallaha, inna itu huruf inna, kemudian Allahnya menjadi isim inna atau mubtada. Kemudian khobarnya adalah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Nah, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu ya'ti, domirnya huwanya kembali kepada Allah di sini. Kemudian bisyamsi minal masyriqi. Ini maf'ulnya ya, bisyamsi minal masyriqi. Kemudian fakti biha minal maghribi. Fakti ini apa namanya? Bentuk kalimat jawab ya. Kemudian tapi dia bentuknya amr ya. Jadi fakti ya, domirnya anta. Kemudian isi dari perintahnya adalah ini fakti biha minal maghribi, ini perintahnya domirnya anta, maf'ulnya adalah biha ya. B-nya huruf jar, haknya majrur, haknya itu pengganti dari asyamsi ya. Karena asyamsi itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya isim mu'anas ya, isim mu'anas ya, nanti kalau kata gantinya pakai ha ya. Kalau isim muzakkar pakai hu ya. Nah, ini menjadi maf'ulnya, kemudian minal maghribi ini halnya ya, atau dia muta'alliq kepada fakti ya. Kemudian fa buhital ladzi kafar ya, fa buhital ladzi kafar. Nah, buhita ya, buhita ini fiil apa namanya? Fiil majhul ya, fiil madi majhul. Kemudian aladzi kafaro ini naibul fa'ilnya ya. Fa buhita aladzi kafaro ini naibul fa'ilnya, fiilnya adalah buhita. Kemudian alladzi ini isi mausul, kafaro adalah jumlah silahnya ya. Berikutnya wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini bentuknya jumlah ismiyah ya. Jadi Allahnya sebagai mubtada'nya, kemudian la yahdil qaumaz zalimin sebagai khobarnya. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, la-nya lam nafi ya, menyatakan tidak. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yahdi, fa'ilnya huwanya kembali kepada Allah. Kemudian al-qaumaz zalimin ini menjadi maf'ulnya. Al-qaumaz zalimin ini bentuknya sifat mausuf ya. Ini kata bendanya dan ini sifatnya. Berikutnya ayat 259. Au kallazi marra ala qaryatin ya. Au ini huruf sambung ya. Kemudian kallazi ka ini apa namanya? Huruf jar ya. Jadi allazi ini majrur ya. Kemudian allazi ini isim mausul, maka dia diterangkan oleh jumlah silah yaitu marra ala qaryatin. Marra itu fi'il madi, ini marra ya, asalnya maroro karena hurufnya double sama ya. Jadi digabung jadi marra. Domirnya huwa ya. Kemudian ala qaryatin, ala huruf jar, qaryatinnya majrur ya. Dia muta'alliq kepada marra. Berikutnya wa hiya khawiyatun ala urushiha ya. Wahia, hia, wa-nya huruf sambung ya. Kemudian hia ini jumlah apa namanya? Hia khawiyatun ala urusnya ini jumlah ismiyah ya. Kemudian ini mubtada'nya, isimnya, kemudian ini khawiyatun ala urusnya khobarnya ya. Nah, wahia khawiyatun ala urusnya itu ini sebagai hal dari qaryatin gitu ya. Kemudian qala ini tidak disebutkan fa'ilnya siapa, jadi dia kalau tidak disebutkan berarti dia ada huwa di situ ya. Nah, huwanya adalah lawan bicara tadi ya. Qala, kemudian anna yuhyi hadhihi allazi apa namanya? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha.
Anna ini untuk bertanya ya, isim istifham. Yuhyi ini fiil mudhari ya. Kemudian hazihi hazihi itu kembali kepada qaryah tadi ya. Ini maf'ul dari yuhyi. Kemudian Allahu di sini menjadi fa'ilnya ya. Kemudian ba'da mautiha ini apa muta'alik ya. Ba'da mautiha ini dzaraf saja ya. Mautiha ini idhofah ya. Kemudian fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asahu ya. Fa'amatahu amata itu dari kata mata kalau nanti polanya 4 huruf jadi amatahu ya. Nah ini amatahullahu berarti ini Allah sebagai fa'ilnya, kemudian amata fi'ilnya, hu-nya maf'ulnya ya. Maf'ulnya kepada yang huwa tadi. Kemudian mi'ata amin. Mi'ata amin ini apa namanya? Menyatakan bilangan ya. Tapi bentuknya idhofah ini ya. Kemudian summa ba'asahu. Summa ba'asahu. Jadi setelah fa'amata, kemudian ba'asahu. Ya. Berarti ini fa'ilnya juga sama Allah ya. Kemudian qala kam labista. Nah, kemudian qala ini huwanya fa'ilnya huwa, fi'ilnya qala. Kemudian isi dari qolanya adalah kam labista dalam bentuk pertanyaan. Kam. Ya, isim istifham ya. Labista ini fi'il madi domir anta ya. Kemudian berikutnya jawabannya ya. Kalau tadi bentuk pertanyaan, sekarang jawabannya. Qala ya, huwa labistu yauman au ba'do yaumin ya. Jadi ini maf'ulnya dalam bentuk kalimat ya untuk menjawab. Labistu yauman au ba'do yaumin. Ini labistu ini fi'il madi domir ana, kemudian yauman maf'ulnya ya. Au ba'du yaumin juga sama ya, dia muta'alik ya atau dia ma'tuf ya kepada yauman au ba'du yaumin. Berikutnya qala dijawab lagi ya. Bal labista mi'ata amin ya. Bal labista mi'ata amin. Jadi qala maf'ulnya adalah bal labista mi'ata amin. Ini menyatakan apa ya? Bal itu menyatakan perlawanan, kebalikan. Labista mi'ata amin ini fi'il madi, kemudian domirnya anta, mi'ata amin ini maf'ulnya ya. Kemudian fanzur, asal katanya unzur ya, karena ada fa jadi fanzur. Ini fi'il amr ya, domir anta. Kemudian maf'ulnya adalah ila to'amika wa syarobika. To'amika wa syarobika ya. To'amun ya, karena ada ila jadi ila to'ami ya. To'amika idhofah, syarobika juga idhofah ya. Berikutnya lam yatasannah. Lam yatasannah. Harusnya apa namanya? Ini lam ya, lam menyatakan apa? Menyatakan isim apa? Menyatakan huruf ya, huruf nafi ya. Tapi dia ini dia menjazamkan ini ya, menjazamkan fiil ya. Jadi yatasannah. Ini harusnya yatasannahu ya. Jadi karena ada lam jadi lam yatasannah. Kemudian wanzur ya, wanzur ila himarika. Sama seperti tadi ya, ini fi'il amr domir anta, ila himarikanya menjadi maf'ul ya, dia jar dan majrur. Ila ini huruf jar, himari majrur, himarika ya, ini idhofah. Berikutnya walinaj'alaka. Li naj'alaka ya. Ini li-nya itu apa namanya? Huruf ya. Kemudian naj'ala fi'il mudhari domir nahnu. Harusnya naj'alu kalau fi'il mudhari, tapi kan ada li jadi li naj'ala. Ini li-nya berfungsi menasabkan fi'il mudhari ya. Kemudian ka-nya maf'ul ya. Jadi ini fa'ilnya nahnu ya. Kemudian ayatan. Nah, ya ini juga maf'ul yang kedua ya. Kalau tadi ka yang maf'ul yang pertama, ini ayatan maf'ul yang kedua. Kemudian ayatan linnasi, li huruf jar, an-nasinya majrur ya. Nah, ini ayatan linnasi, ini linnasi keterangan untuk ayatan. Kemudian wanzur ila izomi, wanzur ila izomi ya. Sama wanzur juga sama, ini fil amr ya. Kemudian ilal izominya maf'ulnya ya. Ini fil amr domir anta, ilal izomi jaran majrur, ini maf'ulnya ya. Kemudian kaifa nun shizuha
tsumma naksuha lahman ya. Kaifa ini huruf istifham ya, untuk bertanya. Nunsizuha ya, ini fiil mudhari dhamir nahnu. Tsumma itu kata sambung ya. Naksuha juga sama dia, ini fiil apa namanya, fiil mudhari dhamir nahnu ya. Kemudian lahman ya, lahman ini maf'ulnya ya. Berikutnya falamma tabayyana lahu ya. Falamma ini syarat ya. Tabayyana lahu ya. Kemudian ini syaratnya adalah tabayyana lahu ya. Tabayyana itu fiil mudhari domir huwa ya. Dari kata bayyana. Kemudian kalau pola tafa'ala jadi tabayyana. Tabayyana lahu. Berikutnya qala ini ya jawab syarat ya. Kan tadi syarat ya. Sebentar di sini falamma tabayyana lahu ini syarat, kemudian jawab syaratnya adalah qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mereka menjawab a'lamu ya. A'lamu ini fiil mudhari ya, domir ana ya. Kemudian isi jawabannya adalah annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha, anna itu huruf anna ya. Kemudian Allah menjadi isimnya atau mubtada'nya, ala kulli syai'in qadir jar dan majrur. Qadirun ini khobarnya. Jadi annallaha qadirun ala kulli syai'in ya, karena kalau peraturan dari inna atau anna dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah ini Allahnya dia posisinya baris fathah, jadi dia nasab, jadi dia dinasabkan oleh anna. Kemudian qadirun ini barisan domah, statusnya marfu ya. Jadi dia dirofakkan oleh anna ya. Jadi anna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi khobarnya yang ini ya. Annallaha qadirun ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in jadi dia muta'alliq ya. Dia keterangan tambahan. Hadirin sekalian, itu kira-kira kajian bahasanya ya, mudah-mudahan semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalaupun memang tidak dimengerti ya mungkin karena keterbatasan waktu kita dalam kajian ini, namun bukan berarti terbatas hanya media ini. Anda silahkan browsing lagi atau mempelajari lagi dari berbagai sumber untuk mendalami kajian bahasa ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Hadirin sekalian, kita lanjutkan masuk pada materi kajian maknanya ya. Yang pertama, Allahu waliyun. Nah ini kan dia bentuknya mubtada khobar ya. Jadi Allah yaitu adalah waliyun. Nah, waliyun itu di sini macam-macam ya artinya. Bisa waliyun itu bisa pelindung, bisa pemimpin, bisa apa yang memelihara dan sebagainya. Jadi Allah itu dengan ajarannya tentunya ya, kita tidak bicara Allah sebagai oknum atau sebagai fisik zatnya, tapi Allah dengan ajarannya, karena Allah menurunkan wahyunya kepada kita semua untuk menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kita, sehingga Allah dengan wahyunya itu, Allah dengan ajaran itu sebagai waliyun ya, sebagai pembimbing kita, sebagai pelindung kita, sebagai yang memelihara kita. Tentu pelindung di sini adalah dalam arti Allah dengan ajaran itu melindungi kita dari berbagai bujuk rayu godaan setan ya. Allah memelihara kita dari bujuk rayu ajaran-ajaran setan ya. Nah, waliyun yang alladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Ajaran Allah ini sebagai waliyun ini yang alladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah tentunya dapat bimbingan dari Allah, mereka itu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Dia yukhrijuhum, ajaran Allah ini mengeluarkan mereka ya, atau melepaskan mereka yang tadinya zulumat menjadi beriman itu, maka Allah dengan ajaran ini melepaskan belenggu ikatan-ikatan kezulumatan si orang tadi itu, sehingga dari yang tadinya zulumat menjadi nur ya, minaz zulumati ila nur gitu ya. Jadi yang tadinya sesat, yang tadinya gelap, yang tadinya
tidak mengerti apa-apa, yang tadinya buta dengan ajaran agama dan sebagainya, setelah didakwahkan, setelah mereka mempelajari ayat-ayat Allah, mereka mendapat pencerahan, mendapat penerangan, ya, sehingga mereka yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Mereka terhindar, mereka dikeluarkan, ya. Mereka keluar, Allah dengan ajaran itu mengeluarkan mereka dari kehidupan gelap, kehidupan zulumat kepada kehidupan nur, kehidupan yang terang benderang, ya. Kemudian sebaliknya, walladzina kafaru, sebaliknya orang-orang yang kafir itu aulia uhumut tauhid. Mereka itu pelindung-pelindungnya, pembimbing-pembimbingnya, ajaran-ajarannya adalah at-tauhid. Nah, itu ya. Nah, at-tauhid itu yang mana? At-tauhid itu ya adalah yang yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yang apa namanya? Si at-tauhid itu yang menyengsarakan umat manusia, sehingga umat manusia itu yang tadinya nur, yang tadinya hidup bercahaya, yang tadinya hidup terang benderang, mereka dikeluarkan dari kehidupan yang baik itu menuju kepada kehidupan yang zulumat, ya. Nah, sehingga ajaran at-tauhid adalah ajaran yang mengesampingkan atau membuang ajaran Allah, atau yang meninggalkan, menutup diri dengan ajaran Allah, ya, menutup diri dari ajaran Allah. Mereka kehidupannya adalah dari kehidupan yang cahaya terang benderang, dari kehidupan an-nur menuju kepada kehidupan zulumat. Jadi kehidupannya semakin lama semakin tidak baik, ya, karena kehidupannya semakin zulumat. Sebaliknya yang beriman dengan ajaran Allah itu kehidupannya semakin lama semakin baik, minaz-zulumat ilan nur. Sedangkan yang alladzina kafaru sebaliknya, yang tadinya nur menjadi zulumat, jadi semakin lama semakin suram. Kemudian ulaika ashabun nar, kehidupan mereka itu bagaikan api yang membakar musnah segala macam peralatan, situasi, ya. Jadi kehidupan yang minan nuri ila zulumat itu adalah kehidupan yang bagaikan kehidupan yang situasinya panas, selalu terbakar, selalu dipicu oleh emosi, selalu mudah dihasut. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi dalam kehidupan yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena atas pilihan mereka sendiri, mereka memilih pola hidup yaitu bersama at-tauhid, karena mereka memilih at-tauhid sebagai aulia uhum, sebagai pelindung mereka, sebagai pembimbing mereka. Kalau mereka hidup dalam bimbingan at-tauhid, ya, ajaran sesat, ajaran yang memutarbalikkan fakta, ajaran yang kazaba, yang mendustai ajaran Allah, ya, ajaran yang membohongi umat manusia, yaitulah kehidupannya bagaikan api yang membakar segala, ya. Ashabun nar, ya, kehidupan yang senantiasa sangat panas, yang sedikit saja terpicu maka dia akan meledak, membakar, ya. Kemudian hum fiha khalidun, mereka nyaman, ya, mereka enjoy dalam kehidupan hal yang seperti itu, ya, karena memang itu atas pilihan mereka. Kemudian alam taro ilallazi haja Ibrahima fi rabbih. Nah, ini ya. Nah, yang tadi yang alladzina kafaru, salah satu contohnya adalah alam taro ilallazi haja Ibrahima fi rabbih, ya. Apakah kamu tidak memperhatikan ada sekelompok orang yang menghujah. Menghujah itu artinya berargumen, membantah. Membantah siapa? Membantah Ibrahim, membantah sunnah Ibrahim, membantah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam hal apa? Fi rabbihi. Dalam hal ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang ketakwaan, ajaran tentang bagaimana bimbingan hidup menurut ajaran Allah. Ya, jadi mereka membantah ajaran yang atau risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran yang dari Allah untuk menata kehidupan umat manusia. Nah, an atahullahul mulka, ya. Nah, Allah mendatangkan kepadanya si Ibrahim itu al-mulka. Al-mulka itu kekuasaan, ya. Kekuasaan apa? Tentu adalah kekuasaan dalam rangka membangun kehidupan yang minaz zulumati ilan nur, gitu ya. Karena Ibrahim ini mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia mengembangkan dakwah kepada umat manusia, dan tujuannya tentu Ibrahim itu diberikan kekuasaan, wewenang lah, ya, diberikan mandat, diberikan wewenang
diberikan kuasa untuk menyampaikan dakwah Allah ini kepada umat manusia. Tapi umat manusia itu ada yang menentang dakwah Nabi Ibrahim, ya, yaitu yang kelompok Ashabun Nar tadi, ya. Nah, apa bentuk penentangannya? Bentuk penentangannya adalah Izqala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nah, kalau kita baca terjemahan, ya, Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan, ya. Terus mereka membantah, ya, bantahannya adalah qala ana uhi wa umi. Bukan, tapi sayalah yang menjadi penghidup dan yang mematikan, ya. Nah, hadirin sekalian, tentu di sini bukan sekedar menghidupkan dalam arti jasad dan ruh, ya. Bukan sekedar menghidupkan manusia atau mematikan manusia dalam kaitan ruh jasadiah, gitu, ya. Tapi di sini Ibrahim menyatakan bahwa Robbia, ajaran Tuhanku, ajaran pembimbingku adalah yang akan menghidupkan atau akan membangkitkan kehidupan umat manusia dari dari kematiannya, ya. Yang tadinya mereka tidak mau hidup dengan ajaran Allah, tapi dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dengan ajaran ini dapat menghidupkan, ya, menghidupkan budaya budaya keesaan, budaya ketauhidan, budaya kerukunan, budaya yang minaz zulumati ila nur, gitu, ya. Sebaliknya si penentang tadi yang menyatakan bahwa saya juga sanggup untuk membangun budaya Anda juga uhi wa umid dan juga mematikan budaya. Tapi tentu mereka bersisian atau mereka itu berpihak pada yang tauhid. Ya, tentu kalau mereka membangkitkan budaya, budaya juga budaya yang zulumat, ya. Karena apa? Karena si tauhid tadi yukhrijunakum minan nuri ila zulumat, ya. Qala Ibrahimu, si Nabi Ibrahim ini menegaskan lagi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini menegaskan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah dengan ajaran yang kami dakwahkan, kami bawa ini, ya'ti bisyamsi, ya, minal masyriqi, ajaran yang mendatangkan atau yang mengedarkan alam semesta ini bisyamsi, menerbitkan matahari dari sebelah timur, ya. Nah, kalau ini Allah dalam tatanan dalam konteks alam semesta, ya, Allah ini menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka ini sebagai ungkapan bahwa yang tadinya Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Allah juga membangkitkan budaya, menerbitkan atau membangkitkan budaya keimanan itu laksana terbitnya matahari dari sebelah timur, ya. Begitu juga Allah membangkitkan budaya nur ini, laksana terbitnya matahari dari sebelah timur, artinya membangkitkan budaya ini dari sisi terbitnya, ya, menerbitkan budaya keimanan, ya. Tentu kalau bicara terbit matahari dari sebelah timur, kan biasanya matahari itu terbitnya mulai dari yang kecil, ya, nampak segaris, lama-lama sekian derajat, lama-lama terus naik sampai dia sempurna di atas kepala pada posisi 90 derajat, ya kan gitu. Nah, itu juga sebagai perumpamaan, sebagai ungkapan Allah itu membangkitkan budaya nur juga tidak langsung paripurna, sempurna, tapi dia Allah membangkitkan budaya itu secara berevolusi, ya, atau berevolusi, ya, dia secara perlahan kemudian nanti mewujud pada tatanan kehidupan yang terang benderang, gitu, ya. Nah, jadi dibangkitkan dulu generasi mukmin ini sedikit demi sedikit, lama-lama semakin meninggi, semakin kuat, semakin kokoh, ya, sampai terjadilah penampakan generasi mukmin yang terang benderang, ya. Kemudian minal masyriqi, ya, dari, ya, katakanlah dari sebelah timur, ya. Hadirin sekalian, kalau bicara soal membangun budaya, membangun
tatanan umat yang nur ya, yang minaz zulumat ila nur tadi, itu posisinya ibarat menerbitkan matahari dari sisi sebelah timur, terus lama-lama tinggi sampai pada puncaknya. Nah, kalau bicaranya katakanlah kita mau membangun, ya katakanlah kita membangun ekonomi lah kan gitu ya. Maka membangun ekonomi itu posisinya dari atas atau dari bawah. Nah, kalau bicara membangun tentu semua logikanya adalah ketika membangun itu dari bawah, bukan dari atas. Artinya kalau kita membangun ekonomi, membangun kesejahteraan umat manusia, membangun kesejahteraan masyarakat, maka kita mulai dari masyarakat yang paling bawah disejahterakan. Dibangun ekonominya disejahterakan, sehingga semakin lama semakin kuat, semakin lama ekonomi semakin tumbuh, akhirnya lama-lama baru semakin lama semakin ke atas pertumbuhan ekonomi itu. Jangan dibalik, yang rakyat jelatanya sengsara, tapi dimulai disuburkan itu masyarakat yang dari atas. Artinya katakanlah dari tokoh-tokoh, dari petinggi-petinggi dulu yang dimakmurkan, yang disuburkan, yang memberikan fasilitas enak dan seterusnya, sehingga rakyat di bawahnya kesusahan. Itu kalau membangun yang dimulai dari atas, yaitu membangun yang tidak memakai logika. Artinya membangun yang mungkin tidak punya kekuatan fondasi apa-apa. Ya, dia akan mudah hancur, akan mudah punah. Tapi ketika kalau bicara kita membangun ekonomi, ya sudah kita bangun fondasi ekonomi dari bawah sekuat mungkin. Setelah itu mulai tumbuh ekonomi masyarakat di bawah, lama-lama terus ke atas, lama-lama semakin mensejahterakan umat manusia, terus sampai ke atas. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba yang di atas ini sejahtera, dikasih fasilitas yang cukup, sedangkan di bawah masyarakat ditekan, ya harus BBM naik, harus ini mahal, itu mahal, dan seterusnya. Penghasilannya sedikit, pajaknya diperas banyak. Untuk apa? Untuk memakmurkan yang atas. Ya, akhirnya akan mudah hancur ekonomi seperti ini. Kemudian fakti biha minal maghribi, ya. Nah, Nabi Ibrahim itu menantang kepada mereka-mereka yang tadi membantah dakwah Nabi Ibrahim, ya silahkan saja wujudkan, buktikan teori pembangunan kalian dari, kalau tadi teori membangun seperti matahari terbit dari timur, ya sekarang wujudkan sebaliknya, membangun dari, ya katakanlah kalau mau menerbitkan matahari dari sebelah barat. Atau kalau memang teori membangun ekonomi, silakan wujudkan bangun ekonomi dari atas. Silakan rakyat, pejabat-pejabat, petinggi-petinggi dimakmurkan dulu. Ya tentu ekonomi seperti itu nggak akan kuat, ya, nggak akan sempurna, ya. Kalau kita membangun dari atas, fondasinya nggak ada, ya akan runtuh. Ya. Nah, berikutnya fabuhital ladzi kafar, ya. Orang-orang kafir itu yang tadi menentang dakwah Nabi Ibrahim ini, ya mereka dibuat tercengang dengan teori Nabi Ibrahim yang tentu dilandasi oleh wahyu dari Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Bukan Allah tidak mau memberikan petunjuk. Petunjuk itu semua sudah diberikan. Tinggal orang-orang yang zalim itu yang memang tidak mau mengambil petunjuk Allah. Ya, orang-orang yang zalim itu memang mereka tidak mau tersentuh hatinya dengan Al-Quran. Kalau bahasa yang suka dituliskan di mushaf itu, la yamassu ilal mutahharun, ya. Orang-orang yang hatinya tidak suci, hatinya kotor, ya dia akan tidak tersentuh. Al-Quran itu tidak akan tersentuh kepada hati orang-orang yang hatinya kotor, ya. Al-Quran hanya menyentuh bagi orang yang hatinya bersih. Berikutnya, awakalladzi mara ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha, dan seterusnya. Ini sebentar ya, saya ingin bacakan dulu terjemahan umum yang biasa kita bahas, ya, atau yang biasa kita baca, ya. Untuk ayat 259 ini, ya. Awakalladzi mara ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Itu diterjemahkan atau seperti orang yang melewati satu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini, ya, yang sudah hancur ini. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya lagi
Dan Allah berkata, berapa lama engkau tinggal di sini? Kemudian dia berkata, ya, dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kemudian Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kamu jadikan engkau dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sekalian, ayat ini memang terjemahan agak panjang, namun saya ingin memberikan pemahaman begini. Tapi ingat ya, ini bukan dalam arti sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau kita baca terjemahan, ada orang melewati negeri yang sudah porak-poranda, kemudian dia bertanya bagaimana Allah bisa membangkitkan atau menghidupkan negeri ini ya. Tapi di situ fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Allah justru mematikan ya, kemudian menghidupkan lagi. Jadi ini ada huruf yang jangan sampai kita lewatkan. Aukallazi ya. Nah, au itu atau ya. Jadi kalau atau itu seperti ini. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahima, ini kan menceritakan orang-orang yang membantah dakwah Nabi Ibrahim kan gitu. Nah, atau orang lain ini, pihak lain seperti. Nah, ini kan itu artinya seperti. Jadi kalau seperti kan bukan kondisi sebenarnya, itu cuma perungkapan saja, perumpamaan saja ya. Atau perumpamaannya seperti orang yang melalui sebuah negeri, sebuah wilayah Korea itu ya. Kemudian waqiyah khawiyatun ala ursyiha, kemudian dia menyaksikan negeri itu hancur luluh berantakan ya. Kemudian mereka bertanya, anna yuhi hazihillahu ba'da mautiha, bagaimana caranya Allah membangkitkan atau menghidupkan negeri ini yang sudah mati ya. Nah, hadirin sekalian, tentu di sini bisa saja yang kita amati adalah bahwa ini negeri yang sudah porak-poranda. Nah, yang sudah porak-poranda kan penduduknya nggak mati, penduduknya tetap hidup, tapi memang situasinya mungkin apakah habis peperangan, bangunan-bangunan hancur, atau habis gempa bumi, habis bencana alam dan sebagainya. Itu yang runtuh adalah bangunan-bangunan yang mungkin kalau bicara mati ya karena ada beberapa yang mati dalam arti korban bencana ya. Kemudian mereka menanyakan bagaimana konsep Allah itu membangun negeri ini. Nah, ternyata di sini bukan sekedar membangun fisiknya, tapi justru fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Allah mematikan mereka itu ya selama 100 tahun, kemudian dia membangkitkan lagi. Dalam arti ini bukan sekedar membangkitkan cagar budaya atau membangkitkan, meruntuhkan bangunan-bangunan, tapi yang lebih terpenting adalah bahwa kehidupan umat manusia ini yang tadinya minan nuri ila zulmat dibalik menjadi minaz zulumat, minaz zulumat ila nur, dibalik lagi menjadi minan nuri ila zulmat. Akhirnya yang tadinya sudah hidupnya terang benderang, sudah hidupnya makmur sejahtera, sudah hidupnya ditegakkan dengan hukum yang seadil-adilnya, ini dibalik menjadi menudi ila zulumat. Yang tadinya hukum itu ditegakkan, dibalik menjadi hukum yang dikalahkan, dihancurkan. Jadi tatanan budayanya dimusnahkan ya. Nah, bagaimana nih teori Allah membangkitkan ini ya, menghidupkan ini. Nah, setelah Allah itu, ya tentu Allah bukan hanya dalam arti Allah berkehendak semaunya Allah untuk menghancurkan umat manusia, tapi atas pilihan yang si Tauhud tadi, atas pilihan orang-orang kafir yang memang mereka menjadi pengikut-pengikut Tauhid itu, ajaran-ajaran sesat itu, maka ya Allah atas kepastian itu mereka Allah memusnahkanlah budaya-budaya baik ya,
budaya-budaya nur itu akan termusnah, akan terpendam atau akan terkubur gitu ya. Sehingga Allah bangkitkan lagi. Nah, hadirin sekalian, sebelum saya lanjut, ada sebuah hadis yang menyatakan begini. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu lihazihil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin min man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbarui untuk umat mereka, untuk umat agama mereka. Jadi apa namanya? Kalau bicara tadi fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Jadi Allah ini apa namanya? Mematikan atau menguburkan budaya mereka itu atas pilihan mereka selama 100 tahun ya, kemudian dibangkitkan lagi. Jadi kalau hadis-hadis tadi menyatakan bahwa setiap 100 tahun itu ada apa namanya? Umat itu ada yang dibangkitkan satu generasi yaitu sebagai mujadid ya, mujadid lidiniha, itu sebagai pembaharu ya, sebagai apa ya, ya pembaharu untuk memurnikan ajaran agama. Jadi ajaran agama itu yang tadinya awalnya murni, ya katakanlah kalau ibarat ke sungai itu yang dulu dia dari awalnya itu jernih, lama-lama keruh, lama-lama kotor ya, sebenarnya nanti di ujungnya dijernihkan lagi gitu ya. Nah, kira-kira yang tadinya kehidupannya sudah kehidupannya nur ya, kehidupannya terang benderang, kemudian oleh pengaruh budaya tauhid kehidupannya dikeruhkan lagi sehingga kehidupan yang nur tadi, kehidupan yang cahaya terang benderang itu akan terkubur oleh kehidupan yang kotor, yang at-tauhid ya, kehidupan yang zulumat ya, minan nuri ila zulumat. Nah, sehingga setelah 100 tahun itu Allah mengutus ya mujadid ya, pembaharu-pembaharu untuk memurnikan ajaran agama Allah itu ya. Nah, jadi kalau ini fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Jadi setelah 100 tahun, kemudian qala kam labista. Kemudian mereka ditanya nih, ya setelah dibangkitkan, kam labista. Sudah berapa lama kalian itu dibangkitkan ya? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Mereka menjawab, saya dibangkitkan setelah satu yaum atau setengahnya ya, baru sehari kan gitu atau setengah hari. Qala ya, Allah menjawab, bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika. Tidak, kalian itu dibangkitkan setelah terkubur, setelah tertidur, setelah tenggelam selama 100 tahun gitu ya. Artinya budayanya itu tenggelam, bukan orangnya dimatikan selama 100 tahun terus orangnya dihidupin lagi. Tapi budaya nur tadi itu sudah tenggelam, sudah musnah. Karena apa? Karena digrogoti oleh budaya tauhid, yang dimana budaya tauhid itu kapitalisme, nepotisme, korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan hukum dan sebagainya, itu sangat merajalela. Nah, itu nanti akan dimurnikan lagi, akan dibangkitkan lagi oleh generasi-generasi yang mujadid ya. Dan Allah memastikan itu setiap 100 tahun akan ada generasi-generasi yang akan membangkitkan kemurnian ajaran agama ini. Kemudian fanzur ila to'amika wa syarobika lam yatasanna. Lihatlah kan gitu ya, kepada makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Kemudian wanzur ila himarika walida ja'alaka ayatan linas ya. Tapi lihatlah kepada himar kalian yang apa namanya, jadi perbandingannya ada makanan dan minuman setelah 100 tahun itu tidak berubah, tapi ada khimar yang ya katakanlah setelah lewat dari 100 tahun itu sudah jadi terang belulang. Hadirin sekalian, ini bahasa jangan langsung dipahami secara lurus dalam arti secara letterlek ya. Karena begini, mana ada makanan atau minuman yang setelah 100 tahun
itu tidak berubah ya. Ini juga ya makanan ya kalaupun dia pakai zat pengawet juga dia pasti akan rusak ya, akan ya mungkin basi lah atau atau apa namanya rusak dan sebagainya ya. Apalagi tidak pakai zat pengawet. Ya begitu juga sama sebetulnya himar, tapi ini kenapa bedanya kalau makanan minuman tidak berubah sedangkan himar berubah ya. Nah, hadirin sekalian, tentu di sini yang dimaksud dengan to'amika wasyarobika itu bukan sekedar makanan untuk konsumsi, karena ini bicara budaya yang sudah rusak ya. Jadi budaya yang sudah rusak tertimbun oleh budaya-budaya zulumat selama 100 tahun, maka ini dibangkitkan lagi. Coba perhatikan, itu ajaran Allah yang telah dibawa oleh para rasul, oleh para nabi, itu tidak kalian sentuh selama 100 tahun itu ya. Artinya ajaran itu nggak berubah, ajarannya tetap ada, tetap utuh kitabnya, kitab sucinya Al-Qur'an ini tetap terjaga selama ratusan tahun, tidak pernah berubah ya. Ini sebagai santapan jasmani kalian yang to'amika wasyarobika, santapan dan minuman kalian yang harus kalian manfaatkan. Tapi ini lam yatasana tidak tersentuh. Kalian tidak menyentuhnya, tidak mau menggunakan, memanfaatkan ajaran Allah ini untuk membangun, untuk membangkitkan budaya kalian. Wanzur ilahi marika walinaj'alika walinaj'alaka ayatalinas. Coba kamu bandingkan, itu ya katakanlah kalau khimar itu selama ini kan digunakan sebagai kendaraan yang untuk mengangkut perabotan ya, barang-barang ya. Jadi ini wahyu Allah, ini dakwah Allah, ini ajaran Allah. Selama ratusan tahun kamu tidak sentuh, wajar saja kehidupan kamu itu menjadi tenggelam, menjadi musnah, menjadi terkubur. Ya, kamu hanya menggunakan kendaraan kamu itu, ya entah itu kendaraan politik, entah itu kendaraan materi, harta benda dan sebagainya untuk kepentingan kamu ya. Yang namanya kendaraan-kendaraan itu yang tidak berdasarkan ajaran Allah ya tidak akan abadi, tidak akan kekal ya. Sehingga bagaikan himar yang akan musnah, bagaikan tulang belulang gitu ya. Jadi ini ungkapan bahwa generasi yang budaya tertidur selama 100 tahun itu nanti akan dibangkitkan lagi. Kemudian ketika mereka menyatakan bahwa budaya kami ini baru sehari, baru setengah hari, enggak, ini udah lama tertimbun. Lihat aja itu wahyu Allah itu masih murni, tidak tersentuh oleh atau tidak terpakai oleh membangkitkan budaya budaya umat manusia. Yang kalian gunakan adalah kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan emosi, hawahu, kepentingan pribadi untuk mewujudkan impian kalian, dan itu nggak akan langgeng, nggak akan lama, itu akan musnah seperti musnahnya himar yang setelah dia mati ya tinggal tulang belulang saja, jangan gitu ya. Kemudian wanzur ilal izomi kaifa nunshizuha tsumma nasuha lahma. Nah, perhatikanlah bagaimana Allah membungkus lagi tulang belulang itu dengan daging sehingga nanti akan mewujud lagi menjadi kehidupan yang bagaikan makhluk yang dapat bergerak. Ya tentu ketika kita dikasih perumpamaan, bukan lagi ini tulang belulang tergeletak terus dibungkus sama daging, lalu ditiupkan roh jadi makhluk hidup lagi. Tapi ini bagaimana budaya yang sudah cerai berai ya, yang laksana tulang belulang yang sudah tercerai berai, tergadai dan seterusnya, sehingga bagaimana Allah ini membangkitkan ya budaya ini sehingga nanti akan menjadi budaya yang nur. Nah, tentu caranya adalah dari tulang belulang yang berserakan, marilah kita himpun lagi. Ya, kita himpun lagi kekuatan, kita satukan lagi kekuatan umat, kita berikan pencerahan lagi, kemudian kita dakwahkan lagi ajaran dakwah Allah ini, ajaran Al-Qur'an ini, sehingga nanti akan membungkus ya, laksana daging membungkus tulang belulang
ya. Kalau daging sudah terbungkus oleh tulang belulang, maka tulang belulang itu akan bisa bergerak lagi, akan bisa bangkit lagi, akan bisa hidup lagi, ya. Nah, sekian proses itu dilakukan, tentu ini oleh Nabi dan para sahabat. Ingat, karena yang kita pastikan adalah bahwa wahyu Allah ini, surat Al-Baqarah ini turun kepada Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad pun juga menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Bagaimana sekian puluh tahun, sekian ratus tahun Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang sudah zulumat, sudah zolim, sudah kufur dan sebagainya. Bagaimana Nabi Muhammad diminta untuk membangun lagi kekuatan dakwahnya, ya, sehingga Nabi Muhammad mulai lagi merangkai, ya, menyatukan lagi tulang belulang, ibarat tulang belulang yang berserakan, mulai lagi ikut satu dua orang dakwah Nabi Muhammad, lama-lama menjadi kekuatan yang besar sehingga dapat lagi membangkitkan, menghidupkan budaya wahyu Allah, budaya dinil Islam ini yang tadinya sudah tenggelam, gitu ya. Kemudian falama tabayyana lahu. Nah, setelah gerakan dakwah ini sudah mulai kelihatan, ya, sudah mulai menampakkan diri, akan menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mereka menyatakan bahwa kami memahami, kami mengetahui bahwa Allah dengan ajaran ini adalah maha menentu, ya, maha menentukan segala sesuatu yang di mana ketentuannya adalah yang sudah termaktub dalam kitab sucinya. Dan dengan itu kita mengikuti ajaran Allah, maka dengan itu pula kita dapat mengikuti ketentuan Allah. Kita dapat mengikuti maunya Allah, sehingga gerakan dakwah ini yang ternyata tercerai-berai bagaikan tulang belulang dapat kita himpun lagi, dapat kita bungkus lagi, dapat kita satukan lagi untuk membangun ruh budayanya, sehingga budayanya nanti akan menjadi budaya yang minaz zulumati ila nur, ya, budaya yang kehidupannya dari kehidupan zulmat menuju kepada kehidupan nur, kehidupan yang terang benderang. Kenapa? Karena kita berpedoman pada Allahu waliyun. Allah dengan ajaran sebagai pelindung kita, sebagai pembimbing kita, sebagai pemelihara kita. Bukan seperti orang kafir yang aulia uhumut tauhid, pelindung mereka, pembimbing mereka, komandonya mereka adalah atau gerak dan langkah mereka adalah dibimbing oleh at-tauhid, ajaran-ajaran tauhid, yaitu ajaran-ajaran sesat yang memutarbalikkan fakta, yang membuat kebohongan, membuat keingkaran, membuat keonaran, dan tentu banyak menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Hadirin sekalian, ini kira-kira gambaran dari surat Baqarah ayat 257 sampai 259. Manakala banyak kekurangan di sana sini, tentu saya memaklumi bahwa ini semata-mata kekurangan yang datang dari saya, dari pribadi saya. Dan manakala ada kebaikan dan kebenaran, mari kita berbagi. Semoga kebaikan dan kebenaran ini akan terus mengalir, terus terjaga, terpelihara, sehingga menjadi bagian jariah kita, ya, baik dalam hidup ini maupun setelah kita sudah tidak ada. Hadirin sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.